Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tentu yang pertama pada kesempatan yang baik ini, hari ini saya mengaturkan mohon maaf lahir batin. Eh, Tentu mungkin ada yang pernah ketemu dengan saya dan juga belum. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya adalah Yan Aldo Wiliantoro. Saya akan langsung tidak menggunakan slide ya Bapak Ibu ya. Eh, Pada kesempatan hari ini, saya selaku Certified Instruktur dari Halal Institute akan memberikan materi terkait pendaftaran sertifikat halal melalui si halal. Dan beberapa saya sudah melihat juga percakapan di grup ya, banyak yang tanya apakah nanti akan dipandu ketika melakukan di sesi materi pelatihan penyelia halal ini nanti akan diajari bagaimana pendaftaran sertifikat halal melalui si halal. Nah, inilah saatnya sesi materi yang mungkin juga Bapak Ibu sudah tunggu-tunggu dari kemarin kan sudah ada. Nah, kemudian ini tadi ada yang eh, chat, Pak, kami baru adzan. Silakan Bapak Ibu, silakan sholat dulu. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit ya, sampai teman-teman betul-betul siap, karena memang saya ingin memastikan bahwa seluruh peserta itu mengikuti materi saya dengan lengkap. Karena apa? Karena nanti di sesi pelatihan saya, Bapak Ibu nanti akan praktek pengajuan sertifikat halal melalui si halal, dan nanti hasil dari praktek tersebut akan didownload dari si halal berupa manual SJPH yang nanti akan diupload sebagai tugas 3. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mulai. Nah, sebelum itu saya ingin memastikan dulu, saya minta bagi yang belum mendapat akses user ID dan password untuk masuk ke si halal, bolehkah chat di grup bolehkah chat di ini Bapak Ibu, chat Zoom ya, silakan ruang chat. Saya pengen tahu nih siapa yang belum. Nah, untuk akses si halal ini Bapak Ibu itu nanti dibagikan oleh fasilitator di grup kecil masing-masing. Nah, termasuk saya salah satu yang juga sebagai fasilitator. Nah, jadi di grup fasilitator saya itu ada beberapa rekan-rekan ya dari peserta yang menjadi binaan saya. Saya ingin coba nih. Bu Aspri Nurtania, monitor. Dita Nurhasana, Hadir, Pak. sudah bisa dapat akses untuk ini. Hadir, Pak. Sudah absen. Oke, akses untuk si halalnya sudah dilihat. User ID sama passwordnya di grup kecil. Sudah, tapi belum login. Oke. Hana Givaria. Hana Givaria. Imam Bukhari. Pak Nasrul. Nutulia Armaya. Putri Indah Wahyuni. Rizky Aulia. Coba Bapak Ibu, saya minta tolong. Jadi yang sudah belum mendapatkan akses si halal boleh bisa chat di Zoom ya. Baru 150. Baik, kita sudah lengkap ya Bapak Ibu. Oke, saya akan izin. Oke. Oh, tidak ada ya, semuanya udah. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, jadi nanti saya sudah memperkenalkan diri, saya Yan Aldo Wiliantoro. Saya adalah Certified Instruktur dari
Halal Institute yang hari ini bertugas untuk menyampaikan materi pendaftaran sertifikat halal melalui Si Halal. Nah, Bapak Ibu, tentu materi ini kan yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu dari sebelumnya ya, bahwa sebetulnya bagaimana sih mekanisme pendaftarannya. Nah, pendaftaran itu eh, dilakukan di BPJPH melalui satu platform yang namanya Si Halal. Nah, Si Halal ini kan sudah disebut dari pertama kali pada saat Bu Ledi menyampaikan, pada saat materi SCPH dan sebagainya. Nah, kemudian untuk bisa praktek di dalam nanti Si Halal ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan akses yang akan diberikan oleh fasilitator. Nah, ini di sini saya sudah dapat laporan Pak Iqbal Maulana Ishak, monitor. Pak Iqbal, monitor. Pak Iqbal, Iya Pak, izin saya belum mendapatkan akses. Bapak udah fasilitatornya dengan siapa? Bapak ini, OSEP. Pak Osep. Pak Osep sudah share di grup kecil, Bapak sudah membaca belum? Saya cari, sepertinya ini Pak. Apa Coba saya yang dicek lagi. kurang teliti ya mungkin ya. Ya, Saya coba cek lagi dicek Pak ya. lagi ya. Baik Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, peserta sudah 150-an ya, jadi ada tinggal mungkin sekitar 15 ya yang belum bergabung. Nah, saya akan coba mulai dan sepertinya yang sholat juga sudah main balik. Nah, saya akan mulai Bapak Ibu. Nanti bagi beberapa yang mungkin tertinggal nggak apa-apa. Jadi kita akan coba nanti sampaikan. Nah, saya pada kesempatan ini, jadi saya akan menyampaikan satu materi yang mungkin Bapak Ibu sudah tunggu-tunggu. Artinya sudah di kemarin banyak yang bertanya langsung. Sebetulnya kita nanti akan membahas materi apa sih, bagaimana mekanisme pendaftaran dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti pada kurang lebih sekitar 2 jam ke depan, kita akan mempelajari dan praktek bagaimana pendaftaran sertifikat halal yang saat ini mekanismenya dilakukan melalui Si Halal. Ya, Bapak Ibu. Nah, Si Halal ini adalah satu platform yang memang disiapkan oleh BPJPH untuk bisa membantu satu rangkaian sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, untuk membantu dalam proses praktek ini, Bapak Ibu sudah dikirimkan formulir oleh Bu Ayi di grup. Coba ntar saya akan, yang pertama, Bapak Ibu sudah dikirimkan formulir. Apakah sudah download atau belum? Saya akan coba cek ya. Sudah Pak. Formulirnya seperti ini. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Betul. Ya, Sudah Pak. jadi, nah Bapak Ibu formulirnya seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu fasilitator sudah memberikan akses user ID dan password yang tujuannya nanti biar Bapak Ibu bisa masuk ke Si Halal. Nah, jadi nanti user ID-nya apa, password-nya apa. Pak Iqbal sudah dikasih? Udah nggak ada kendala Sudah ya? Pak. Sudah Pak. Baik. Nah, oke. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam praktek Si Halal ini, nanti website ataupun link website yang digunakan itu adalah untuk keperluan pelatihan. Jadi, apapun yang Ibu Bapak input di dalam web tersebut, itu hanya untuk keperluan pelatihan. Jadi, pernah ada yang satu tanya, Pak Aldo, saya dulu pernah input, tapi kok
nggak ada datanya. Betul, karena di siang hari ini, apapun yang nanti Bapak Ibu input, itu hanya untuk keperluan pelatihan. Jadi bukan untuk pengajuan yang sesungguhnya. Sehingga websitenya itu hanya website dummy, Bapak Ibu. Website dummy, artinya ini adalah website tiruan. Nah, kalau website yang digunakan untuk pelatihan ini adalah alamatnya adalah staging-ptsp.halal.co.id. Sekali lagi, ini kan banyak teman-teman yang akhirnya, Pak, dulu saya sudah pernah daftar, ternyata daftarnya melalui website. Nah, website yang ini adalah hanya untuk praktek pelatihan. Nah, terus website yang asli bagaimana Pak Aldo? Nanti ketika kita sudah dinyatakan lulus, kemudian kita akan praktek sesungguhnya untuk mengajukan, maka websitenya adalah websitenya adalah seperti ini Bapak Ibu. Beda ya? Bedanya apa sih? Kalau yang ini alamatnya adalah ptsp.halal.co.id. Ini adalah asli yang nanti untuk pengajuan yang sesungguhnya. Tetapi kalau yang ada kalimat depannya staging, itu berarti hanya untuk keperluan praktek, ya. Jadi nanti jangan sampai ketuker, ya. Sekali lagi, nanti pada saat akan praktek sesungguhnya Bapak Ibu akan, Pak, saya sudah daftar, tapi inputnya ternyata di staging. Jadi bukan ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk yang nanti praktek sebenarnya itu menggunakan ptsp.halal.co.id, tapi kalau nanti untuk siang hari ini kita akan menggunakan staging ptsp.halal. Nah, terkait dengan alamat ini, ada pertanyaan apa tidak? Satu pertanyaan. Jelas ya? Jelas, Bapak Ibu? Jelas. Oke. Baik. Yang berikutnya, saya akan coba memastikan Bapak Ibu, Halo, insya izin, Pak. Allah, ya silakan Pak. Pak, saya pakai linknya yang itu ya, Pak, yang asli ya, PTSP. Yang Bapak dari fasilitator memberikan link yang mana? Yang itu, Pak, waktu dari ini manual book itu, Pak. Bukan, Bapak kan dikasih fasilitator. Fasilitatornya Bapak dengan siapa? Coba, soalnya kan saya ngikutin yang di book itu, Pak, pas awal itu. Saya cek lagi, Pak, ya. Bukan, Bapak sekarang Ya, fasilitatornya dengan siapa? Itu yang Bu, digunakan. Bu Cahya. Oke, berarti itu yang nanti digunakan. Tapi yang penting saya ingin menyampaikan bahwa kalau untuk yang keperluan praktek saja, untuk keperluan pelatihan itu adalah staging ptsp.halal.id. Itu ya, Bapak Baik, Ibu. Karena baik, ini Pak. penting harus saya sampaikan, jangan sampai nanti setelah Bapak Ibu lulus ternyata kelupaan. Baik. Nah, siapa yang pengen lulus Bapak Ibu? Saya mau tanya. Saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah yang lulus itu kalau ngetik saya kepengen semuanya ngetik namanya ibu dari dari SPPG apa, terus provinsinya mana di chat Zoom coba. Insya Allah nanti saya doain semuanya lulus dan ngetik. Tapi kalau yang nggak ngetik itu saya mau mempertanyakan ini bagaimana. Dan yang ngetik itu insya Allah saya anggap sebagai salah satu bentuk keaktifan di dalam pelatihan sehingga nanti dapat nilai. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat ya. Oke, Bapak Ibu, jadi kita akan mulai praktek si halal. Saya ingin menjelaskan dulu yang pertama terkait dengan formulir yang Bapak Ibu terima. Kita akan coba kurang lebih sekitar 15 menit melengkapi data yang ada di formulir. Apakah semuanya sudah membuka formulir, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Saya sudah. Sudah, formulirnya Ya. seperti ini ya.
Jadi yang pertama silakan diketik namanya Bapak Ibu, terus nomor WA-nya Bapak tampilannya silakan. masih yang staging, bukan yang Oh, formulir. Tampilannya masih di web. baik, saya salah ini ya Bu. Kita masuk. Coba kita 15 menit untuk melengkapi formulir dahulu. Nah, Bapak Ibu, tujuannya apa sih formulir yang sudah dilengkapi ini? Tujuannya nanti setelah formulir ini siap, nanti selanjutnya kita akan input ke dalam si halal. Jadi pada saat kita nginput di si halal, kita nggak usah mikir lama-lama. Oke ya? Nah, baik yang belum chat, saya ragukan kelulusannya, tapi kalau yang sudah chat di Zoom itu insya Allah akan dinilai, lulus itu ya. Baik. Sudah Bapak Ibu, formulirnya sudah dibuka? Sudah? Oke. Nah, nama pimpinan siapa sih? Nama pimpinan boleh kepala SPPG-nya boleh. Nama pimpinan SPPG boleh, yayasan boleh, mitra boleh. Terus nomor WA pimpinan. Nah, ini hanya untuk terus kemudian fasilitator pendampingnya siapa? Kalau yang fasilitator pendampingnya dengan saya ya silakan saya. Tapi kalau fasilitator pendampingnya ini, oke. Nah, terus Bapak Ibu, manual SJPH ini, formulir ini itu sebetulnya dirancang informasinya sama persis dengan si halal. Nah, yang pertama adalah akun si halal, Bapak Ibu. Jadi, untuk bisa membuat akun si halal, setidaknya Ibu Bapak harus mempersiapkan 3 hal. Yang pertama adalah email. Emailnya diisi. Nah, Pak Aldo, apakah ini menggunakan email yayasan? Apakah email mitra? Ataukah email saya? Boleh manapun. Yang harus dipahami adalah ketika email ini didaftarkan di si halal, maka itu berarti harus menjadi miliknya SPPG. Ya, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh, Pak itu kan email saya, karena saya itu nggak boleh, yang lain nggak bisa begitu. Ketika itu sudah didaftarkan untuk SPPG, maka itu kemudian untuk nomor WA aktif harus dipastikan WA-nya aktif. Apa sih yang dimaksud dengan WA aktif? WA aktif itu maksudnya adalah Bapak Ibu WA-nya bisa menerima pesan ataupun mengirim pesan. Kemudian yang harus dipahami juga, nomornya juga aktif karena ketika Bapak Ibu ternyata nomornya hangus, lama-lama nomor WA-nya hangus. Memangnya kenapa sih kalau misalkan nomor WA sama email ini itu bermasalah? Ketika email atau nomor WA ini bermasalah, ketika suatu saat Ibu Bapak ada kendala, lupa password, dan sebagainya, Bapak Ibu nggak bisa melakukan perbaikan. Karena dianggap emailnya tidak bisa dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan sampai lupa. Nah, kemudian nomor NIB. Nah, saat ini kan mungkin Bapak Ibu kan nggak perlu tanya. Pokoknya ini nomor NIB itu harus ada di depan, Bapak Ibu. Jadi nanti nomor NIB silakan diisi ya. Karena ini saat ini nggak harus, ya bolehlah pokoknya diisi 1 sampai 9. Pokoknya gitu aja ya. Baik. Nah, akun si halal ini nanti akan digunakan ketika Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran akun si halal, Bapak Ibu. Nah, sebentar Bapak Ibu, saya harus menjelaskan secara utuh, harapannya maksud saya bukan hanya untuk keperluan prakteknya, tetapi saya harus menjelaskan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa Bapak Ibu nanti harus punya email, harus punya WA. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah Bapak Ibu nanti akan mendaftar akun si halal. Nah, kalau yang belum punya, Bapak Ibu bisa pada halaman ini nanti ada daftar di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu?
daftar di sini, klik. Nah, ketika udah klik daftar di sini, oke, yang harus diperhatikan, yang pertama, ini tipe pengguna adalah pelaku usaha, nggak boleh yang lain. Nah, kemudian nanti namanya adalah SPPG apa gitu ya, bla 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 bla. Kemudian emailnya dimasukkan, nomor WA-nya dimasukkan, kata sandinya dimasukkan. Minimal 8 karakter diawali huruf besar. Yang mudah saja, nggak usah susah-susah. Nah, setelah nanti berhasil mendaftar akun ini, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menginput NIB. Kalau sudah diinput, sudah berhasil, berarti akun si halalnya Bapak Ibu sudah berhasil. Oke ya. Nah, ini hanya untuk pemahaman kenapa sih di formulir ini kok ada akun si halal. Nah, Bapak Ibu, Pak, izin yang bertanya, Pak. ya Pak, silakan. itu terkaitnya akun halal ini, Pak. Email aktif ini kan kalau kita bikin email pribadi berarti jadi hak milik PSPPG gitu, Pak ya. Kalau Betul. WA-nya gimana, Pak? Sama juga. WA-nya sama. Berarti jadi Iya. hak milik SPPG juga, Pak. Iya, itu nanti akan digunakan SPPG gitu. Nggak apa-apa, Pak. Saya pikir nggak akan mempengaruhi apa-apa kan. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, kami dari Halal Institute di dalam proses pelatihan ini harapannya setelah Bapak Ibu itu nanti sudah dinyatakan lulus, selain memiliki pengetahuan, kemudian keterampilan bagaimana mengimplementasikan SJPH, Bapak Ibu harus punya kemampuan untuk melakukan pendaftaran. Jadi jangan sampai lulusan Halal Institute setelah selesai pelatihan kok nggak bisa ngurus si halal ini. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kami juga di Halal Institute juga memberikan pendampingan. Kemarin saya ke Jawa Timur juga ya. Hampir ada sekitar 300 SPPG. Kita mengerjakan bareng-bareng. Nah, kemudian setelah akun si halal, maka selanjutnya Bapak Ibu akan mengisi data pelaku usaha. Nah, apa yang nanti ada di sini itu yang nanti akan diinput di si halal ya. Jadi nama perusahaan berarti apa? SPPG, katakanlah SPPG Jakarta Pusat misal ya, Jakarta Pusat 1 misalkan. Nah, ini yang harus dipahami. Tolong semuanya berhenti sejenak Bapak Ibu. Nama perusahaan, nama pelaku usaha yang diinput di SPPG, namanya harus sama dengan SPPG yang tertera di websitenya BGN. Ini saya ulangi lagi ya. Nama SPPG yang akan didaftarkan di si halal itu harus sama persis dengan SPPG yang terdaftar di websitenya BGN. Karena ada beberapa pengalaman sebelumnya harus dilakukan revisi karena namanya nggak sesuai. Ya. Kemudian termasuk juga alamat, kota, provinsi, kode pos, nomor HP, email. Nah, jenis badan usaha bisa berupa yayasan atau nama perseorangan. Jadi kan tadi NIB-nya boleh yayasan, boleh menggunakan mitra, boleh. Nah, kemudian tingkat pemasaran kabupaten, skala usaha kecil, modal dasarnya 50 juta, asal bisnisnya dalam negeri. Oke ya? Sampai sini oke ya Bapak Ibu? Dipahami? Dipahami? Oke. Bisa, Insya Allah, Pak. Pak. Semangat ya. Saya mau pantun dulu, boleh nggak Bapak Ibu? Siapa? Boleh, Pak. Iya Pak, biar gak ngantuk Boleh Pak. nggak nih? Pantun dulu Cakep. boleh nggak nih? Pantun dulu ya. Siap. Oke. Gang, Pak. Ikan gabus, ikan lele. Enak. Yang fokus mengikuti, insya Allah lulus. Amin. Amin. Alhamdulillah. Bismillah. Amin. Ini saya Amin. mulai melihat
ini saya udah mulai melihat tanda-tanda berbahaya karena ada sebagian yang sudah off cam, Bapak Ibu. Sebetulnya nggak apa-apa off cam ya, Baru cuma kali ini Pak, kita ini ini guyon Pak. loh ya. Pelatihan itu harus senang gembira dong, Pak. Oh, Ya. kemarin-kemarin pusing kepala Pak. Jangan, Pak. Kita nggak boleh pusing. Bapak Ibu, tolong jangan sampai off cam, apalagi menghilang tanpa kabar. Ini bahaya, ya. Bahaya ini ya. Oke ya, lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Modal usahanya beda-beda kan, Pak? Boleh, tapi kalau yang belum tahu udah tulis saja. Samain aja, ini kan hanya untuk praktek Ibu Bapak ya. Nah, kemudian data penanggung jawab. Data penanggung jawab itu boleh pimpinan yayasan, boleh pimpinan SPPG, ataupun pimpinan mitra. Boleh. Ya, oke ya. Mitra ataupun SPPG. Boleh. Yang jelas dia bertanggung jawab. Oke ya. Kemudian aspek legal. Nah, saat ini kan Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu. Nggak apa-apa. Ini kosongin dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah ada ya diisi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Tolong perhatikan. Data pabrik dapur. Berarti ini lokasinya ada di dalam negeri. Nama dapurnya harus sesuai. Tadi apa? Jakarta Pusat 1. Alamatnya ditulis lengkap, provinsinya apa, kotanya apa, negara apa, kode pos. Statusnya boleh milik sendiri ataupun lainnya sewa. Ya. Ikan gabus, ikan lele. Mudeng apa enggak nih Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Insya Allah lulus semua ini kayaknya. Amin. Nah, kemudian data yang terkait dengan penyelia halal. Data penyelia halal itu adalah datanya ibu bapak. Ya, nomor NIK-nya paham apa tidak? Ini kalau yang nggak paham bahaya nih. NIK kan gampang ya. 33021922 bla 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 bla. Nomor HP-nya berapa? 0816666115. Nama lengkapnya Dian Aldo. Misalkan ya. Oke, agamanya boleh nggak kalau penyelia halal itu agamanya Buddha? Tidak. Kalau begitu misalkan agamanya Katolik. Tidak boleh. Boleh, Pak. Boleh. Kalau misalkan agamanya Konghucu. Nggak boleh. Oke, cocok. Oh, ini insya Allah 160 peserta ini insya Allah lulus semua Bapak Ibu. Insya Allah. Cocok ya. Nomor sertifikatnya itu, Pak, gimana? Nah, nomor sertifikatnya Bapak Ibu kan belum terbit ya. Jadi diisi 1 sampai 9. Tanggalnya kapan Pak Aldo? Tanggalnya hari ini atau pakai tulis ini juga boleh. Ini kan hanya untuk praktek ya. Tapi nanti kalau untuk sesungguhnya ya Bapak Ibu harus sesuaikan. Nomor SK itu apa sih? Nomor SK itu adalah nomor keputusan pengangkatan penyelia. Anggap aja 01. Tanggal SK-nya tanggalnya sama. Oke, Bapak Ibu, cocok? Iya, Pak. Lulus ya? Siap? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, insya Allah. Kemudian ada tim manajemen halal. Tadi kan sudah dijelaskan panjang kali lebar pada saat materi SJPH. Tadi pagi, siangnya lagi. Jadi tim manajemen halal adalah semua sumber daya manusia yang terlibat di dalam aktivitas proses produk halal. Maka yang menjadi ketua adalah penyelia halalnya. Siapakah penyelia halalnya Bapak Ibu? Saya, Pak. Ya, Bapak Ibu. Saya, Pak. Saya, Pak. Cocok ini dah. Nah, kan penyelia halalnya Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian pimpinannya siapa? Boleh pimpinan yayasan, boleh mitra, boleh SPPI-nya. Nah, kemudian setidaknya ada korlapnya siapa, chefnya siapa, yang nyuci ompreng siapa, gitu ya. Setidaknya itu. Kalau yang lain berarti sebagai anggota.
Oke ya, lanjut. Bapak Itu isi Ibu. sampai berapa, Pak? Apa 50? Boleh lah, cukup sampai 5 aja, Bu. Jangan kebanyakan. Ini untuk praktek gitu ya. Ordinasi lapangannya aslab ya, Pak? Aslabnya. Ya, boleh, boleh. Nah, kemudian daftar produk. Nah, Bapak Ibu, untuk keperluan praktek siang hari ini jangan diapa-apain. Oke? Udah, kita sepakat aja ya. Kita praktek menggunakan 3 produk. Tapi mungkin apa enggak? Enggak lah ya, kalau nanti sesungguhnya ya mungkin 30. Tapi karena ini untuk keperluan praktek, yang penting lulus Bapak Ibu. Ya, jadi kita produknya 3, nggak usah diapa-apain. Oke, sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke, jadi ini nggak usah diubah. Pak Aldo, ini kok menunya cuma 3. Tulis saja aneka buah, Bu. Udah, gitu aja. Ya, Iya. nggak usah dirubah. Ya, nggak usah. Nah, kemudian daftar bahan. Apa yang ada di dalam formulir ini untuk contoh, Bapak Ibu. Jadi nggak usah dirubah, ya. Nanti kalau mau daftar sesungguhnya baru Bapak Ibu rubah. Jadi untuk kenapa kok di sini ada beras? Ya karena kan tadi menunya nasi, betul nggak? Masa produknya nasi, bahannya jagung, mungkin nggak? Nggak mungkin, oke ya. Jadi bahan-bahan yang tertera di sini itu sudah dirancang untuk praktek si halal nanti setelah ini, oke ya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah ada metrik. Nah, tadi udah dijelasin juga ya di dalam sesi materi. Jadi metrik bahan dan produk itu maksudnya adalah menu nasi ini bahannya apa aja sih? Di situ kan ada beras, ada Beras dan air. nah, ayam goreng. Nah, seperti ini. Terus di si halal itu memang harus ada gambar, Bapak Ibu. Jadi ini gambarnya sudah disiapkan. Kemudian ini catatan penyimpanan juga ini sudah disiapkan. Yang penting nanti keisi 1 aja untuk praktek ya. Nanti yang lain-lain gampang. Oke, Bapak Ibu, kita siap praktek? Siap, insya Allah, Pak. Siap, Bang. Siap, siap. Allah, Pak. Bismillah. Kita pantun dulu boleh nggak, Bu? Pantun dulu lah, ya. Lanjutkan, Ya. Pak. Pak, lanjut, Pak. Lanjut ya. Bentar Bapak Ibu. Lah nanti pada saat kita praktek, itu kan ada beberapa yang harus kita input gambarnya. Contohnya gambar diagram alif, dan sebagainya. Biar nanti Bapak Ibu juga paham ya. Jadi sebentar ya Bapak Ibu, saya coba ini siapkan beberapa gambarnya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Biar nanti saya siapkan sekalian untuk ini nih. Bentar Bapak Ibu. Ini hanya untuk keperluan praktek ya, jadi saya share. Nah, kalau bisa nanti beberapa dokumen yang saya share di grup, Bapak Ibu download dulu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, saya sudah upload, oke ya, di WhatsApp. Boleh di-download Bapak Ibu. Sudah? Siap praktek Bapak Ibu? Ini kok diem aja? Oke. Ini. Oke, sekarang saya minta semuanya download dulu formulir yang ada di itu kan sudah sambil dilengkapi. Kemudian saya minta tolong Bapak Ibu ini sebentar ini kayaknya ada yang coret-coret. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah saya tampilnya 2 layar ini muncul nggak Bapak Ibu? Tampil nggak? Ada, Pak. Muncul, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, ini tujuannya sebetulnya
Apa yang ada di dalam formulir ini, Bapak Ibu, nanti kita akan input ke dalam si halal. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir. Nah, jadi kita harapannya jam 3 udah selesai. Kita langsung jangan menunda-nunda, upload langsung tugas 3, dan insya Allah nanti kita post-tes lulus. Udah, nanti malam kita bisa fokus pengajian, bisa fokus ngerawat anak, dan sebagainya kan, Bapak Ibu. Jadi jangan ditunda-tunda, gitu ya. Oke, sudah. Bapak Ibu, apakah sudah di-download semua yang ada di WhatsApp? Sudah, Pak. Belum. Oke, saya tunggu. Saya tunggu. Pak Sahrul, monitor. Pak Sahrul di rumah atau di mana nih Pak Sahrul? Ya, Pak. Halo, izin bertanya. Iya, Pak. Ya, sambil menunggu yang lain, Pak, ini kan di aspek legal itu ada NIB. Ya. Masa berlaku dan penerbitnya itu diisi apa ya, Pak ya? Makasih, Bapak. Itu nanti akan secara otomatis by system, Pak. Jadi nggak usah diisi. Oh, baik. Makasih banyak, Pak. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, kalau yang mau ngopi boleh, mau ngeteh boleh. Ini kok kayaknya belum pada makan nih, kalau dilihat dari wajahnya kok lemes-lemes gitu. Iya, Pak. Makan siang, Pak. Ya Allah, ini kan jangan sampai ya Bapak Ibu, kita itu pengen menambah gizinya orang Indonesia, malah petugasnya nggak makan. Oke Bapak Ibu, sudah di-download? Mohon izin, Pak. Ya, gimana Bapak? Mohon izin, yang di-download apanya, Pak? Tadi. Saya belum bisa login, Pak, di linknya. Oke, tunggu dulu. Login nanti dulu. Saya menyampaikan dulu apakah formulir sudah. Kemudian tadi kan saya berkirim beberapa contoh dokumen yang nanti akan di-upload di Si Halal. Apakah sudah di-download? Tadi di WhatsApp saya udah. Yang dokumen gambar yang download ya, Pak. Betul, yang tadi gambar macam-macam, ada gambar layout, ada di-download, kebijakannya. Alhamdulillah. Oke. Pak, izin tanya, Pak. Oke, baik, Pak. Ya, Kan ini nomor NIB kan menggunakan punyanya yayasan ya, Pak. Berarti data Ya. pelaku usahanya harus sama dengan NIB ya, Pak? ya, tapi kan Ibu ini untuk praktek nggak pakai akun Ibu atau pakai akun Ibu nih untuk prakteknya? Pak, gimana, Pak? Ini untuk keperluan praktek ini pakai Ibu pakai yayasan ya? Enggak, Pak, maksudnya yang di formulir tadi itu. Ya, gimana? Yang pengisian formulir tadi itu di Gimana itu? yang Mohon izin. akun Si Halal itu kan ada nomor NIB, Pak. Itu kan bisa pakai punyanya yayasan kan, Pak? Boleh Ibu. Ini kan, yang ini kan Ibu. Ya, kemudian yang di bawahnya itu kan data pelaku usaha, berarti harus sesuai dengan data NIB gitu. Enggak, Atau kan bukan? ini adalah data SPPG Ibu. Namanya siap, SPPG. siap. Ya, kalau Siap. NIB-nya atas nama yayasan nggak apa-apa. Ya, ya, Oke. siap, Pak. Makasih, Pak. Iya, Ibu. Semangat. Bapak Ibu, ini sambil gambar-gambar kayaknya kecoret-coret ya. Bentar, oke. Semangat, kita lanjut Bapak Ibu. Semangat, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, cocok nih. Ikan gabus, ikan lele ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang saya minta semuanya membuka link yang sudah dibagikan oleh fasilitator. Sudah, Pak. Ya. Yang Si Halal Kemudian, itu ya, Pak. betul. Jadi fasilitator itu sudah membagikan link untuk Si Halal. Ya. Nah, kemudian selanjutnya masukkan user ID sama passwordnya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini paham? Oke, kita masuk ya.
Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk? Sebelum kita masuk, apakah ada yang ditanyakan? Kita masuk ya. Lanjut, Pak. Nah, oke, kita lanjut. Baik, sebentar. Saya punya banyak banget akun nih, Bapak Ibu. Oke, kita masuk. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah login, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ini, saya akan mengenalkan beberapa fitur si halal. Jadi Bapak Ibu harus belajar ya. Jadi yang pertama, ketika kita sudah berhasil masuk ke si halal, maka ada pop-up. Pop-up itu pengumuman, ya, pengumuman yang tampil. Nah, di sini ada beberapa pengumuman yang disampaikan oleh BPJPH. Kalau bisa, pengumuman ini dibaca, diluangkan untuk dibaca. Jadi, apa namanya? Di sini ada banyak pengumuman-pengumuman yang mungkin bisa menjadi bahan informasi. Ini ya, nanti tapi saya tidak ingin membahas ini terlalu lama nanti, Pak. Nah, kalau sudah tutup, klik. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, saya akan coba menerangkan beberapa fitur ya terkait dengan si halal. Selamat datang Yan Aldo Wiliantoro. Kalau itu namanya saya. Selamat datang Yayasan apa? Selamat datang Ibu Maulida Yuniat, misalkan. Jadi nanti nama yang muncul di sini adalah nama yang terdaftar di NIB. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa informasi, tapi saya pikir ini dashboard, nggak perlu diapa-apain ya. Nah, saya akan mengenalkan beberapa fitur ya Bu, atau menu ya. Yang pertama itu adalah kalau Bapak Ibu saat ini kan bahasanya Indonesia nih. Ya, selamat datang. Tapi ada beberapa yang Pak Aldo ini kok pakai bahasa Inggris. Cara merubahnya bagaimana? Nggak usah pusing. Cara merubahnya pada bagian kanan ini ada dokumentasi, terus bagian kanan ada ide. Nah, ini kan ada English Indonesia. Kalau yang muncul bahasa Inggris, maka tinggal dirubah klik Indonesia. Nah, gitu aja. Ya. Oke. Kemudian di sini ada apa namanya? Nama kemudian sebagai apa. Nah, oke. Nah, kemudian menu yang berikutnya adalah menu pelaku usaha. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan bosan? Kelihatan, Pak. Nah, data pelaku profil ini adalah data yang juga sama secara otomatis itu ada dari NIB Bapak Ibu. Jadi data yang muncul di sini sebetulnya adalah NIB, tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ada beberapa yang belum itu bisa dirubah. Nah ya, di sini data pelaku itu ada profil, ada data penanggung jawab, ada aspek legal, ada dapur, ada outlet. Nah, kalau outlet kan SPPG nggak ada. Adanya ya dapur atau pabrik. Kemudian data penyelia halal. Persis apa persis, Bapak Ibu, seperti yang diformulir. Iya, Pak, Kan? sama, Pak. Ya, Pak, Nah, sama, Pak. Persis. maksudnya kalau kita di formulir itu sudah selesai, kan cuma tinggal pindah. Betul nggak Bapak Ibu? Pindah. Jadi nggak lama gitu ya. Oke, lanjut. Nah, data pelaku usaha. Kemudian yang berikutnya ada menu tagihan. Saya harus menjelaskan biar Bapak Ibu nanti pada saat praktek sendiri nggak bingung.
tagihan ini adalah informasi terkait berapa sih biaya yang dibayarkan. Nah, ini nanti muncul di sini, cuma kan karena ini belum ya nggak ada ya. Cara undur bayarnya juga cara bayarnya juga dijelaskan, gitu ya. Nah, kemudian ada menu status permohonan. Klik. Nah, status ini adalah satu menu yang isinya, kan Bapak Ibu sering tanya, sebetulnya pengajuan saya sudah sampai mana? Apakah saya diterima atau ditolak? Dan sebagainya. Nah, nanti prosesnya ini akan ada di sini Bapak Ibu, yang ada di status permohonan. Nah, kemudian menu yang berikutnya, ini penting Bapak Ibu. Ini penting. Saya akan jelaskan, ini tolong dicatat. Bapak Ibu, di dalam pengajuan sertifikat halal, itu kan ada 2 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme self-declare, ya, dan yang kedua adalah mekanisme reguler. Jadi, pengajuannya ada 2, mekanisme sertifikat halal. Ini karena saya sudah menjumpai beberapa SPPG yang melakukan kesalahan dalam mengajukan sertifikat halal. Yang pertama itu kan adalah self-declare, dan yang kedua pengajuannya adalah reguler. Apa bedanya Pak Aldo? Self-declare adalah sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro kecil yang prosesnya sederhana. Jadi udah ada aturannya. Usaha yang cilok keliling, gorengan keliling, dan sebagainya. Nah, kalau yang reguler itu adalah pengajuan sertifikat halal yang memang prosesnya lebih kompleks. Pertanyaannya adalah, Pak Aldo, kalau SPPG masuk yang mana? Ada yang bisa bantu jawab? Reguler. Reguler, Pak. Ada yang mau jawab self-declare nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sayangnya, saya izin ya. Ini sebetulnya saya nggak kepengen ngomong, tapi saya khawatir. Kan ada beberapa mungkin orang ataupun siapa ataupun itu menawarkan, Pak mau dibantu sertifikat halal self-declare nggak SPPG-nya? Kemudian diproses karena mungkin murah ataupun apa, ataupun gratis ataupun apa. Setelah sertifikat halalnya terbit, namanya muncul SPPG. Tapi apa? Itu nggak bisa, Bapak Ibu. Harus diulang. Capek nggak tuh? Nah, oleh karena itu, jadi SPPG itu masuk di dalam sertifikat halal reguler. Nah, di sini Bapak Ibu, ada menu self-declare, ada menu self-declare mandiri, kemudian ada pengajuan reguler. Berarti untuk pengajuan sertifikat halal SPPG menggunakan menu yang apa Bapak Ibu? Yang mana? Pengajuan reguler. Berarti masuknya pengajuan reguler. Kalau nanti yang dipilih self-declare itu salah. Sekali lagi saya akan dengan tegas mengatakan itu salah. Jika ada Bapak Ibu yang mengatakan boleh SPPG itu dengan self-declare, nomornya dikasihkan ke saya dan saya akan menelpon yang bersangkutan. Itu bertentangan dengan regulasi, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada menu kalkulator. Oke? Demikian pengenalan fitur. Sekarang sudah saatnya kita langsung praktek. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan boleh? Ini jangan-jangan nggak ada yang ngantuk kan ya Bapak Ibu ya? Nggak ada yang ngantuk kan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ya. Pak. Ya, silakan. Bentar, Pak. Ini penggunaan aplikasi ini apa itu? Bentar, Pak.
kalau dibuatkan tim untuk audit, untuk apa, ini tetap mengajukan pakai yang penyelia halal, Pak. Maksudnya bagaimana, Pak? Pertanyaannya. Untuk pengajuan si halal ini, Pak. Oke. Bentar. Oke. Jadi, saya udah nangkep pertanyaannya, Pak. Karena Iya, iya. kebetulan waktunya nggak panjang ya. SPPG yang akan mengajukan sertifikat halal, maka dia harus memenuhi beberapa persyaratan dasar ya. Secara aspek legal, dia harus sudah memiliki NIB. Yang kedua adalah dari sisi persyaratan lainnya adalah yang bersangkutan harus punya penyelia halal. Jadi kalau tidak ada data penyelia halal, nanti tidak bisa mengajukan sertifikat halal. Maka Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu mengikuti penyelia halal untuk mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat halal. Ya. Jadi Ya, Pak. Benar maksud saya, Pak. sertifikat penyelia halal itu bukan sertifikat halal. Beda ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Jadi Bapak Ibu mengikuti penyelia halal ini untuk menjadi syarat Melengkapi syarat Nah, oke. pengajuan. Baik. Benar, Pak. Baik. Itu maksud saya, Pak. Oke, siap. Bu Dina Utami, satu pertanyaan lagi sebelum kita praktek. Izin Pak, kalau Silakan. pemimpin yayasannya atau mitranya non-Muslim nggak apa-apa ya Pak? Hanya Boleh, penyelianya saja boleh. yang Muslim ya? Betul, boleh Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silakan sekarang semuanya menuju website Si Halal yang sudah diberikan oleh fasilitatornya masing-masing. Bapak Ibu, ada yang dari mana nih yang paling jauh? Saya boleh berbagi hadiah nggak Bapak Ibu di hari yang baik ini Bapak Ibu? Saya mau berbagi pulsa 50.000. Saya langsung kirim. Boleh Pak. Nah, mudah caranya. Aceh, Siapa Pak. yang bisa pantun yang menarik? Nah, satu yang pertama. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Adam, Pak. Siapa Pak? Adam. Silakan Pak. Silakan Pak Dam. Ayo Pak. Pantunnya buat arah kemana nih, Pak? Pantunnya bebas, yang penting membuat seluruh peserta jadi bersemangat, jadi tersenyum, dan semuanya pengen lulus. Nah, silakan Pak Dam. Ah. Oke, silakan Pak Dam. lebar di Ulangi lagi Pak. Pak. Makan enak keripik kentang. Makan enak keripik kentang. Cakep. Sang pembelajar akan menang. Cakep. Asik. Tepuk tangan dong. Pak, saya boleh minta nomor HP-nya Bapak nggak? Share di grup dong. Share di Share grup, di grup yang mana, Pak? besar. Yang grup besar. Iya, Pak. Ayo Baik, Pak. sekarang. Mau pantun Ini juga, ada Pak. Bu As. Ya, Mau pantun juga. kan cuma satu Pak. Nanti saldo saya habis, ini sementara satu dulu. Oke. Pak Adam, nomor WA-nya dikirim ke grup ya. Baik, Pak. Oke. Sudah masuk ke websitenya Si Halal Bapak Ibu? Oke, Sudah, Pak. kita login Sudah, ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim, kita login. Gimana ini? Klik ya. Klik. Nah, sudah ya. Nah, Bapak Ibu, maka yang pertama kali nanti Bapak Ibu harus lengkapi, ikuti arahan saya. Yang pertama, masuk ke menu pelaku usaha. Klik. Nah, datanya sudah lengkap belum Bapak Ibu? Yang profil. Kalau sudah lengkap, nggak usah diapa-apain. Ya. Sekarang, pada bagian atas, itu ada menu ubah. Ubah. Klik. Nah, sudah Bapak Ibu?
kita akan coba ngisi, kalau yang sudah ada data penanggung jawab, berarti tidak perlu ya, Bapak Ibu ya, tidak perlu ya. Bapak Ibu, kalau yang sudah ada data penanggung jawabnya nggak perlu, tapi kalau yang belum silakan diisi. Ya, Untuk baik Pak. penanggung jawab ini dari mana ya, Pak? Boleh pimpinan yayasan, tapi yang jelas penanggung jawab adalah pimpinan SPPG, boleh pemilik mitra ataupun kepala SPPU-nya. Jadi udah mulai diisi ya, Pak? Iya, ayo praktek Ibu. Ayo, kita mulai praktek. Pak, tapi kalau sudah ada isinya nggak perlu diubah lagi. Nggak perlu, kalau ya sudah ada isinya penanggung jawab nggak perlu. Oke. Pak Adam, sudah kirim nomor ininya belum? Belum, nomor pulsa. Kalau sementara pakai email kita bisa nggak Pak untuk Boleh, praktek ini? boleh. Oh, maksudnya Ibu akan menggunakan akun si halalnya Ibu sendiri. Oh bukan, punya fasilitator Pak. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya boleh izin pamer kopi dulu, boleh nggak? Boleh, Pak. Nah, ini Mau, Pak, saya Pak. udah, Boleh, nah, Pak, boleh, Pak. saya kirim gambar, maksudnya biar Cakep, semangatnya Pak. menular ke Bapak Ibu, ya. Oke, penanggung jawab sudah, Bapak Ibu. Kemudian aspek legal nggak usah, karena kan mestinya sudah ada ya, dilewati saja. Break, klik. Nah, masih ingat kan yang ada di data? Bapak Ibu, monitor dapurnya. Pak, bentar Pak. Tadi yang penanggung jawab itu kepala SPPI boleh? Boleh. Emailnya email dapur. Emailnya email dapur boleh. Pak Adam, itu tadi nomornya apa Pak Adam? Eksis ya Pak Adam ya. Nomor 3, Pak. Tri ya. Oke, ini Pak Adam, saya langsung kirim nih pulsanya. Udah Bapak Baik. Ibu, sekarang dapurnya udah dilengkapi belum? Nama dapur SPPG. Udah dilengkapi namanya. Izin Bapak, di mana tekan tambahan data pabrik? Ini Bu, kan tadi pelaku usaha, kemudian kan sudah ubah, scroll ke bawah, pabrik. Ini ada kolom tambah, Ibu. Klik. Nah, sudah belum Ibu? Yang pabrik ya Pak ditambah. Betul. Nama pabriknya namanya SPPG. Apa gitu ya, SPPG. Kemudian alamatnya ditulis lengkap, provinsinya juga, kabupaten, kode posnya juga, status pabrik kalau itu milik sendiri, tulis milik sendiri. Gitu aja. Untuk kepentingan praktek, tulis saja seperti ini. Sudah, Bapak Ibu? Belum Pak, sebentar Pak. Oke. Pak Adam, saya sudah transfer pulsanya ya, sudah sampai belum? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya. Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Oke. Pak. Suwun, Pak. Untuk alamat pabriknya diisi, Bapak. Bapak alamat pabriknya sesuai dengan alamat SPPG. Betul? Betul, Pak. Untuk nama pabriknya nama SPPG, Pak. Betul. Pak, status pabriknya apa ya Pak? Status pabriknya milik sendiri. Dah, gitu aja. Oke, sudah. Kalau sudah, tambah.
gitu ya. Ya. Belum, Bentar, Pak. Bapak, sebentar, Pak. Oke, Bentar, saya Pak, tunggu. sebentar. Saya Bapak, mohon maaf tunggu. izin. Untuk profil itu nama pelaku usahanya, nama Jangan kita dirubah, atau biarkan saja Ibu. Profil nggak usah diapa-apain. ya. Berarti yang diubah yang ngikutin yang dari Bapak ya, Pak? Ya, yang dirubah itu hanya penanggung jawab kalau sudah ada nggak usah. Sekarang Bapak Ibu nginput dapur pabriknya aja, Pak, dapurnya aja. Sudah Bapak Ibu, dapur, Sudah, pabrik, Pak. ya. Ini yang masih diem ngerjain semua ya. Baik, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Tinggal klik tambahkan, Pak. Sudah, Pak. Ini kalau Sudah, Pak. Bu Astri Nurtania, kendalanya apa, Bu Astri? Sudah diisi semua. Bu Astri siapa nih Bu Astri? Udah ada kendala nggak? Nggak ada, Pak. Sudah diisi. Aman. Oke, semangat. Bapak Tapi Ibu, nanti saya waktu mohon. di aslinya itu berarti tetap statusnya milik pribadi. Ya, ya Ibu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Oke ya, kalau sudah tambah. Oke ya. Oh, ini udah banyak yang input, alhamdulillah. Nah, outlet bagaimana Pak Aldo? Outletnya dikosongkan. Karena SPPK kan nggak ada outlet, ya kan? Kemudian kita langsung isi penyelia halal. Ayo, semuanya fokus. Kerjakan penyelia halal. Klik. Nah, ayo. Silakan kalau yang mau sambil ngopi, minum teh, boleh. Klik tambah juga, Pak. Ya, dilengkapi dulu dong. Nomor KTP. Kan sama persis kan Bapak Ibu? Masih inget gak nih? Kan di formulir kan ya Ibu ya? Nih. Izin, Pak. Ya, Izin, Pak. Ini diisi dengan data sebenarnya atau gimana bagi Ibu? dummy? Ya, data Ibu, data Bapak Ibu, datanya Bapak Ibu. Pak, kalau nomor sertifikat sama nomor SK diisinya bagaimana? Nah, sertifikat diisi 1 sampai dengan 9, karena kan belum terbit. Nomor kontak, Pak, nomor handphone ya? Nomor handphone, Tanggal sertifikatnya tanggal hari ini berarti, Pak? tanggal sertifikatnya hari ini, Nomor SK, Pak. 01. Nah, Untuk ini tanggal SK-nya, Pak. hari ini. Nah, terus kan Bapak Ibu harus mengupload sertifikat pelatihan kan sama KTP. Udah input aja KTP-nya Bapak Ibu semua. Ataupun input beberapa gambar yang sudah upload beberapa gambar yang sudah saya share di grup, nggak apa-apa. Yang penting untuk latihan saja. Silakan. Ini unggah tiga-tiganya dengan gambar yang Bapak kirim di WA itu, Pak, ya? Boleh. Pokoknya Bapak Ibu, bagi saya yang penting Bapak Ibu punya pengalaman praktek si halal. Jadi nanti ketika akan mengajukan sudah paham. Semangat nih Bapak Ibu. Ini yang lain diam, ini bahaya nih. Oke, Ini udah, nggak ada Pak. yang Sudah, Pak. Selesai, Pak. Ini Pak, apa itu? Bentar, Pakai Pak. HP susah sekali nih Pak. Oh, Bapak jangan pakai HP atuh. Ini upload gambarnya bebas kan, Pak? Boleh bebas, Pak. Jangan pakai HP. Pakai laptop lah, Kang. Pakai laptop, Kang. Ini kalau yang lagi ada di Sumatera, Kang itu bahasa Sumateranya apa nih, Bapak? Abang ya? Abang, Pak. Bang.
Jangan pakai HP dong, Bang. Pakainya laptop dong. Kan nggak boleh pakai HP. Pak mau tanya nomor SK tadi berapa ya Pak? 01, Ibu. KTP-nya apa, Pak? Ya, Ini yang diunggah Untuk ini sembarang KTP-nya. atau sesuai itu, Pak? KTP-nya Bapak Ibu. Saya insya Allah kalau ini semuanya bisa fokus, semuanya bisa lulus. Yang penting Berarti, jangan lari dari kenyataan ini. Pak izin tanya, berarti yang diunggah cuma KTP aja ya, Pak? Ya, boleh, boleh. KTP sama sertifikat, Ibu, sertifikat penyelia. Sudah, Bapak Kalau Ibu? nomor pribadi tuh, Pak. Ya, Apa nomor yayasan, Pak? nomornya Bapak Ibu. Kan sertifikatnya belum ada, Pak. Nggak apa-apa, upload pakai KTP lagi nggak apa-apa. Sudah belum? Sudah. Udah Belum, Bapak. Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Belum Oke, Pak. belum. Oke, Pak, setting. kalau di aslinya nanti nomor SK tuh diisi No- apa? Nomor SK nanti kan mestinya SPPG punya penomoran sendiri ya, Bu. 01, 02, Kalau itu tergantung masing-masing manajemen. Iya ke WA udah itu kirim Pak. Sudah, Bapak Ibu? Belum Bapak, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. di sini keterangannya hubungi si pihak. Oh ya, nggak apa-apa. Karena itu ada beberapa mungkin akun yang gagal ya, Pak. Nggak apa-apa, sementara ini ini aja, di okein aja. Baik, jadi di sini belum bisa tertambah. Pak. Ya, Pak, nggak apa-apa. sebentar Pak. Pak, Bentar, bentar, Pak. bentar, Belum, Pak. Pak. Ya, ya, Udah, tenang Pak. aja Ibu, tenang, tenang. Itu kan Bentar. Udah, Pak, Di lanjut, unggah Pak. sertifikat ini Bentar, kita Pak, unggah bentar, Pak. KTP aja bisa, Pak. Boleh, silakan. mungkin Bapak untuk yang kalau di aslinya itu kan ada unggah sertifikat kompetensi. ABK, nggak usah, Ya kan materi sebelumnya ndak usah ya Pak ya kalau nggak sekelas usah. SPPG. Betul. Bapak kalau sudah ini ditambah ya, Pak? Betul. Tambah. Ini ya. Klik gitu ya. Tambah. Oke. Coba Maaf, maaf Bapak, tapi di sini namanya tidak ada, Bapak. nama apa? Di penyelia halal ini tidak ada nama Oke, kita. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa Karena ya? itu memang ada beberapa yang gagal, tapi yang paling penting Bapak Ibu udah praktek. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Berarti Itu KTP wajib, Bapak. alhamdulillah ya, Itu KTP ya. wajib diunggah, Pak. Wajib. Nah, jangan lupa nanti data yang ada di sini simpan ya Bapak Ibu ya. Kanan atas, simpan, klik. Nah, gitu ya. Ya. Maaf, mau tanya. Pak, ada tulisan, silakan. Hubungi BPJPH. Iya, ketika udah ditambahkan ada tulisan seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa, abaikan dulu. Abaikan dulu. Udah, nggak apa-apa. Nah, ini maaf, kalau sertifikat kompetensi penyelia halal sama sertifikat pelatihan penyelia halal itu beda ya Pak berarti ya? Beda. Kalau untuk SPPG nggak perlu sertifikat kompetensi. Oke, makasih Pak. Ya, Berarti ini Pak langsung Ini disimpan, Pak ya? langsung disimpan aja Pak ya? ya, simpan. Tidak ada pilihan simpan, Pak. Pada bagian atas, Ibu, Pojok kanan Bu. pojok kanan atas ini simpan. Adanya update data OSS. Oh, iya berarti Ibu apa data dapurnya sudah ke input belum? Sudah tadi, Pak. Oke, harusnya ada menu simpan sih itu. Nggak apa-apa kalau memang ada kendala itu. Oke ya, Bapak Ibu, berarti
Oh, punya saya nama penanggung jawabnya tuh ada keterangan di bawahnya format nama penanggung jawab tidak sesuai. Oke, sebelumnya udah ada datanya. Kalau sudah berarti biarkan aja nggak apa-apa Ibu. Biarkan aja. Oke, kita masuk ke menu berikutnya. Berarti menu pelaku usaha sudah ya. Jadi penanggung jawab, kemudian apa namanya? Apa? Data dapur, kemudian ada ini udah diisi semua ya. Udah, Pak. Oke, sebentar. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu pengajuan reguler, Bapak Ibu. Ini ya, pengajuan reguler. Oke, Bapak Ibu sudah? Pengajuan reguler, oke ya. Setelah pengajuan reguler, selanjutnya menuju ke ajukan layanan. Klik. Sudah belum Bapak Ibu? Bentar, Pak. Pak, Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke. Pak, Nggak maaf usah tadi gugup. nyimpannya di mana ya, Pak, yang tadi? Yang apa itu? Pojok kanan atas. Pojok kanan atas ya. Sudah Bapak Ibu? Masuk ke menu pengajuan reguler, terus klik ajukan layanan. Nanti akan muncul pengajuan baru sama pengembangan. Nah, sekarang klik KBLI-nya diklik. Kalau yang nggak ada KBLI, klik aja baru gitu ya. Karena ini hanya untuk latihan. Bapak Ibu. Kalau sudah, daftar. Nggak bisa, Pak. Oh ya, sebentar ini. pop-up message ada kesalahan. No data available, Pak. Nanti yang apa Ibu? Yang baru ini, Pak, no data available. Yang pilih nama usaha nggak bisa, no data Ya, ya. available. Ya, Ada ini kesalahan, apa? Pak. Ada salah nggak apa-apa. Yang penting ada pengajuan baru. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah ada yang ini kan kebetulan teman-teman juga udah nginput ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada yang sudah muncul, tanda kanan atas kanan ini tanda panah kanannya diklik. Nah, terus ubah pengajuan. Nah, di sini kan Bapak Ibu ini sudah ada yang mestinya nginput SPP gimana kan ya. Sebentar, ini memang agak sedikit ini ya. Apa? Mungkin Mas data pengajuannya agak fiturnya agak hilang. Pak, untuk nama usaha itu Nama usahanya SPPG, Bapak. yang di Sebentar pengajuan ini. reguler, Bapak. Ya, betul. Pengajuan reguler, terus ajukan layanan. Nah, kalau yang tadi ngeblank, klik sebelah kanan ya, apa namanya, klik di refresh. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Sudah belum tampilannya seperti ini? Pak, maaf tadi Bapak maaf tadi habis kita klik ajukan layanan, di situ kan ada daftar baru sama daftar baru pengembangan. Nah, di Ini bawahnya baru. ada nama usaha, nama usahanya itu diisi juga nggak Pak? Yang jasa boga tertentu, periode tertentu. Ya itu diklik aja, pilih. Oke. Nah, kemudian nanti setelah itu muncul pengajuan ini, ditulis SPPG apa ya Bapak Ibu ya? Bapak akunnya keluar keluar sendiri. Ya, Akunnya sebentar, error, Bapak Pak. Ibu.
Ya, Nggak ya, bisa nggak apa-apa diedit, Ibu, nggak Pak. apa-apa. Sabar. Iya Pak Nanti kalau akunnya. yang nggak apa-apa. Nanti kalau yang error, hubungi fasilitatornya masing-masing. Bu, saya akun saya error. Saya harus bagaimana, gitu ya? Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Santai aja. Oke, udah Pak, sama seperti laman yang dibuka. Juga untuk nomornya, SPPG Jakarta Pusat 1 Bang. misalkan ya. itu nomornya Pak. Terus yang berikutnya Tak kan ada tak kita kacau man. habis Ah, itu nyo dengan lo. nomor surat Nama permohonan Mana ada SPPG cak masing-masing tentang kan Pak? banyak lo mentang kujok ya, kuliah kan. Mentang jadi pelatihan. Untuk lo pelatihan lo telepon bah. nomor surat permohonan 02 gitu ya. Ikutin saya Bapak Ibu. Ya. Tanggal surat permohonan hari ini. Coba semuanya ikutin saya. Jenis layanan berarti Udah, Pak. makanan. Jenis layanan makanan. Jenis produk pilihannya adalah penyediaan makanan minuman dengan pengolahan karena ini SPPG. Bapak, mohon maaf Bapak tadi setelah tekan pengajuan reguler, kemudian ubah pengajuan, Ya, tampilannya seperti ini. Coba. tapi di sini tampilannya pengajuan sertifikat halal detail, Pak. Udah ubah pengajuan belum? Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Ibu. Bentar, Pak. Sudah Bapak Ibu, jenis layanan Yang makanan. Sudah Bapak, di Pak. pengajuan Lanjut. sertifikat halal yang di nama perusahaannya udah tertera di sini, Pak. Nama perusahaannya apa, Bapak? Dirubah menjadi nama ASP SPPG-nya, halal. Ibu Bapak. Ya, Merek dagangnya ya Pak ya. Ya, dirubah menjadi nama SPPG-nya Ibu Bapak. Tanggalnya sekarang Pak ya? Nah, kemudian kenapa? Tanggal surat permohonan. Tanggalnya sekarang. Kemudian kalau merek dagang diisi sama nama SPPG. Oke. Area pemasarannya kabupaten. Nih. Jenis layanan makanan, jenis produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan, merek dagangnya Ini adalah maaf Pak. Ini tulisannya ini susu dan analognya, lemah, minyak dan rubah, insulinnya. ganti. Jadi diganti menjadi penyediaan makanan minuman dengan pengolahan, di scroll ke bawah. Oh, scroll ke bawah. Ya. Oh, ya Pak. Merek dagangnya makanan ubah dan nama minuman dapur, dengan Pak, ya? pengolahan. Sudah Pak. Ya. LPH-nya apa Pak? LPH-nya bebas. Ini hanya untuk contoh, bebas, terserah. Merek dagang. Merek dagang LPH-nya nama SPPG. diisi apa Pak? Kalau LPH-nya LPH-nya bebas. bebas. Kalau nanti mau mengajukan, Kalau mau mengajukan, nanti kan disesuaikan sih Ibu. Pilihlah LPH yang paling dekat. Nah, nanti Ibu boleh berkonsultasi dengan tim kami, Bu. Nanti saya share nomornya. Oke. Maka jenis layanan makanan, jenis produknya penyediaan makanan minuman dengan pengolahan, kemudian merek dagangnya SPPG Jakarta Pusat 1, area pemasarannya kabupaten, LPH-nya bebas, jenis pengajuan baru, kemudian jangan lupa disimpan. Sudah Bapak Ibu disimpan? jenis pendaftaran reguler itu Sudah, Pak. pendaftaran Betul. Area pemasaran Pak. Kabupaten, Untuk jenis layanan, untuk jenis produk, Bapak, makanan. LPH. Jenis produk makanan, jenis produknya penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. LPH Pak. LPH-nya bebas. jenis pendaftarannya mandiri Betul. reguler.
Ya, Pak, nama perusahaan ini berarti SPPG tadi kan? betul. Ya. Nama Merek SPPG. dagang. SPPG. Jenis pengajuan baru. Jenis pengajuan baru. Jenis Pendaftaran pengajuan mandiri reguler, Pak. reguler. Klik simpan ya, Pak. Simpan. Untuk merek dagang, Pak. Merek dagang, SPPG. nama SPPG. SPPG. Udah sukses, Pak. Oh, mantap. Lanjut ya, ke bawah. Penanggung jawab kan harusnya udah ada ya. Kalau yang nggak ada, ketik lagi aja. Ini diisi, Pak. Diisi sesuai masing-masing. Ya, diisi sesuai masing-masing. Kalau udah ada isinya diubah nggak, Pak? Kalau udah ada isinya nggak usah. Oke, Pak. Simpan. Nggak berubah. Aspek legal nggak usah diapa-apain, kosongin aja, biarin. Nah, dapur, kan pastikan dapurnya Bapak Ibu udah ke input ya. Kan banyak nih. Outletnya kosongin aja. Nah, penyeliannya ini masih kosong, harusnya ada ya. Jadi nanti tinggal dipilih. Karena tadi kan udah ada misalkan ini ya. Penyeliannya adalah data nama ibu bapak yang sudah nginput. Ya, misal. Nah, ini kan datanya udah ada nih. Oke ya. Sudah? Nggak ada daftar penyeliannya. Oke. Namanya ibu gak berhasil. Pilih Coba salah tengok satu. paling atasnya boleh nggak, Pak? Tadi Boleh. ketinggalan, Yang Pak. apa? Yang dari apa? pertama itu, dari pertama file itu, Pak. Ya ini. Itu bagian mana ambilnya tuh, Pak? Tadi ketinggalan nih kalau nanti Masuk ke soalnya. pengajuan reguler, Ibu. Habis itu ajukan layanan, pilih baru, nanti tampilannya seperti ini. Pak, tadi gimana kalau nggak ada penyelia halalnya, Pak? Boleh? Nggak muncul. Penyeliah hal yang lain enggak apa-apa. Nggak muncul semua, Pak. Nggak ada sama Muncul semua sekali. ya, nggak boleh. Berarti kosongin dulu aja. Itu klik simpan, Pak ya? Langsung. Ya, jangan lupa simpan. Jadi nggak usah ya, Pak? Disimpan saja ya, Pak? Ya, simpan. Nah, sekarang kita masuk ke komitmen dan tanggung jawab. Klik. Tampilannya seperti ini. Sudah belum, Bapak Ibu? Klik apa, Pak? Simpannya di mana, Pak? Komitmen dan tanggung jawab. Yang aspek legal tadi tinggalin ya, Pak? Aspek legal nggak usah, Ibu. Pak, yang Langsung tadi ke komitmen ya? pemilihan nama penyelia, kan tadi Bapak checklist ya. Di sini nggak ada checklist, Pak, cuma ada menu Oke, nggak usah. penghapus. Berarti belum berasal. Kalau ada nggak salah satu nama penyelia, Ibu? Nggak ada. Di sini semua Oke, nama penyelia kosongin itu aja. akunnya dihapus. Kosongin aja. Pak, nanti pengajuan asli itu aspek legal juga diisi ya, Pak? Kalau memang kalau udah diinput NIB dari depan itu otomatis sudah ada, Pak. Tapi kalau belum ada bisa ditambahin. Ya, Iya, kebetulan namanya ini ada, belum tapi ada, Pak. checklistan Ya. milihnya nggak ada, nggak apa-apa ya, Pak, berarti. Nggak apa-apa, Ibu. Pak, bentar, itu di menu apa ya? Yang Ya, apa? Pak. Komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab itu kolom kedua. Oke ya? Iya, bentar, Pak. Tapi saya ini di pengajuan reguler itu ya? Ya, pengajuan reguler, ajukan layanan. Nah, Pak, siap kemudian pengajuan reguler tuh tekan apa lagi, Pak? pengajuan reguler, ajukan layanan, pilih baru, Ibu. Terus, Pak, udah nih. Udah ya. Nah, terus kemudian Ibu kan lengkapin data pengajuan, lengkapi ya. Oke ya, kita masuk, kita sambil enggak apa-apa, Bu. Nanti kalau yang ada kesulitan boleh dipandu sama fasilitator pendamping ya. Karena kebetulan saya harus kejar waktu biar bisa ngelengkapin ini semua ya. Masuk ke komitmen dan tanggung jawab. Kemudian diklik saya telah membaca. Klik saya setuju. Nah, kemudian pengertian halal haram, klik saya setuju. Praktek SJPH, saya setuju.
Nah, kemudian ada tim pendamping tim manajemen halal. Tambah, berarti kan tadi di situ ada nama saya ya, Bapak Ibu ya. Yan Aldo, Iliantoro. Ini diisi nama penyelia atau nama anggota yang lain, Pak? Semua yang tadi sesuai dengan tabel, Ibu. Kan Oke. masih ingat enggak ini yang ini? Kan kita sudah membuat ini kan? Nah, ini kan. Masih ingat enggak? Nah, saya sebagai ketua tambah. Terus kan ada lagi, satu lagi. Aslapnya, misalkan Dirjo. Nama paling atas nama kita ya, Pak? Ya, asisten lapangan. Bapak berarti kalau untuk penyelia posisinya ketua ya, Pak? Betul. Nah, ini diinput satu-satu. Ya. Semuanya berarti Pak? Atau hanya satu aja? Apa? Diinput Enggak, semua semua atau dong. Semua. Ya minimal 3 ya, Bu. Pak izin bertanya, Ya. kalau anggotanya itu beragama non-muslim tidak masalah ya Pak? Boleh, Pak. Silakan. Yang penting yang wajib Islam kan berarti penyelianya. Oke Pak, terima kasih. Maaf Pak, tadi saya ketinggalan Pak. Kalau yang untuk yang di tim manajemen halal itu penyelianya atau apa Pak? Tim manajemen halal kan yang ada penyelia, ada pimpinan, ada koordinator lapangan, ada juru masak. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Nah, ya. Sekarang kita akan mulai menginput kolom bahan. Klik bahan. Nah. Ya, Bapak Ibu, kan kita juga sudah memiliki daftar bahan ya, ini kan daftar bahannya. Jadi yang pertama adalah Sebentar Bapak. ya, Bapak di komitmen dan tanggung jawab namanya tidak bisa ditambahkan Pak. Iya, namanya cuma satu. cuma ada satu. Freeze. Itu mungkin Oh, karena pilih bisa. ketua ya, Pak. Kalau ketua pilihannya satu doang ya, satu orang doang. Ya, Iya, Bu, ketua. enggak. Bisa ketua, bisa anggota. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, satu aja dulu nggak apa-apa. Nanti Tambahin satu orang aja dulu, Pak, ya. Ya. Baik, kita akan coba nginput bahan, Bapak Ibu. Jadi kita nanti coba akan nginput bahan. Oke, sudah, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke menu bahan. Udah, Pak. Kalau udah disimpan kok gimana ya? Kalau sudah simpan, Keluar ini masuknya gimana lagi ya Pak? ya login lagi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, Bapak Ibu yang masih ada kendala nanti akan dipandu oleh fasilitator ya. Nggak usah. Oke, kita coba belajar input bahan ya. Masuk ke menu bahan, tambah. Nah, terus pilih ubah manual. Kan kita akan input beras ini contohnya ya. Pilih bahan bersertifikat, kemudian cari di sini klik, ya kan? Kan ini nomor ID-nya berapa nih, Bapak Ibu? Tulis ya. Copy paste nomor sertifikatnya, klik, cari bahan. Nah ini kan ada tuh. Oke ya, pilih, klik. Nah, udah otomatis. Masuknya kategori bahan, tambah. Nah, udah input satu, terus kita mau input sabun. Sabun di sini ada sunlight ya, kita input sunlight kosong ini nomornya di copy paste. Bapak Ibu tujuannya biar yang penting Bapak Ibu pernah praktek. Jadi
kalau sabun itu berarti kan pilihnya adalah cleaning agent ya, Bapak Ibu ya. Klik, tambah. Nah, kemudian kita mau input kemasan. Kemasannya apa? Kompreng. Kompreng, klik. Klik, tambah. Manual. Pak, sebentar kenapa beras nggak mau ya di saya ya? Bisa, Ibu. Itu saya udah bisa. Oke, selanjutnya kita akan input produk. Cek. Bapak Ibu, masih semangat ini kan? Masih, Pak. Ikan gabus, ikan lele. Lele. Cakep. Yang semangat, insya Allah lulus. Nih. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Kalau untuk kemasannya kita nggak tahu halal atau enggaknya gimana, Pak? Misal di food tray-nya nggak ada tulisan. loh, kan putranya ada ini, Bu. Ini loh Kalau nomor ID putranya. Oh ya, kalau semisal apa kita punya alat gitu, terus ternyata nggak ketemu sertifikat halal. Tanyakan ke suppliernya atau vendornya. Memang ada Mika. Berarti kalau misal nggak ketemu nanti harus diganti gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Jika ada penggunaan plastik itu diinput juga Pak kemasannya. Ya, Plastik clip kayak itu ya, misalnya Pak. tapi untuk praktek ini nggak perlu, Bu. Yang penting kita praktek ini. Sudah, Pak. Oke. Oke ya. Selanjutnya kita akan input produk. Klik. Nah, produknya apa aja tadi Bapak Ibu? Iya, doang. Ini ya. Nasi putih. Kan berarti apa? Oke. Dari input bahan ke produk langsung, Pak ya? Ya, nasi putih. Tambah. Ini kan ada minta foto juga ya. Tadi kan Bapak Ibu sudah saya kasih file foto juga ya. Belum saya langsung praktek sih. Udah Pak, dulu. Sudah belum Bapak Ibu? Bapak bisa diulang, Bapak? Pak, Ya. kok ini no data available, Pak? Sebentar. Jadi ini karena lokasi, ya apa namanya ininya Ibu. Ada beberapa ini yang fiturnya masih error. Iya sama saya juga. Sebentar, ini ada di halaman depannya agak error. Biasanya nggak ada masalah. Oke, karena pada saat data pengajuan ini Bapak Ibu, ini kan makanan ya, ada yang belum tersimpan ini. Makanan, ini kan ada jenis layanan dan sebagainya ya. Bentar. Ininya ada error karena agak sedikit ya memang ini masih ada perbaikan. Nah, ini udah ada muncul kan? Klasifikasinya muncul. Di data pengajuan itu dirubah, Bu. Nah, pengajuan makanan minuman dengan pengolahan, kemudian makanan ini nama produknya nasi. Nah. Coba Ibu diulang lagi, Bu. Bapak fotonya pakai foto apa ya, Pak? Foto tadi saya udah berbagi, Bu. Pak, berarti kembali ke data pengajuan, di jenis Ya. layanannya itu dipilih jasa pengolahan ya? Iya, bukan jasa pengolahan. Jenis layanannya makanan. Makanan.
penyediaan makanan minuman terus disimpan. Wah, ya. Klasifikasi klasifikasi produk ini apa, Pak? Klasifikasi produk kan tadi makanan minuman dengan pengolahan, Pak. Ya, ya, Pak. Mohon Ya. izin untuk yang bahan, Pak, diulang. Tetap nggak bisa, Untuk yang Pak. bahan boleh, Pak, diulang. Yang bahan tadi kan udah, Jika Ibu. no data available, Pak. Nah, ini kan muncul tuh bahan. Apa yang available, Ibu? Yang produk? Saya munculnya pop-up seperti Bapak tadi ada kesalahan warna merah di Nggak atas. apa-apa, itu udah, tapi muncul nih, udah muncul. Tidak bisa muncul itu. Nanti di refresh Iya. akan muncul kalau udah berhasil. Gimana kesalahannya, Pak? Di jenis produk Nah, ini udah diubah. Produk, Hah? input, ya, penyediaan makanan minuman, rincian produknya makanan minuman pengolahan, nama produknya nanti ayam goreng, gambarnya dipilih, ya apa saja boleh lah. Berarti nggak bisa upload lebih dari satu foto, Pak ya? Ya, nggak bisa, Pak. Satu-satu. Untuk fotonya uploadnya apa, Pak? Boleh bebas, Bu. Ini untuk cepat saja yang penting. Bapak izin untuk klasifikasi produk di sini pilihannya no data available. Nah, kenapa begitu? Karena pada saat di kolom data pengajuan Ibu ininya belum disimpan. Jenis pengajuan makanan, penyediaan makanan dengan minuman dengan pengolahan. Ini harus disimpan dulu, Ibu. Coba disimpan lagi. Tadi udah bisa kesimpan. Coba. Nanti muncul. Udah ya? Nggak bisa, Pak. Udah bisa. Langsung ditambah nggak, Pak? Ya, tambah. Nah, catatan pembelian bahan itu kan otomatis akan ada datanya muncul kan karena kita input dan sebagainya. Nah, termasuk bahan yang lain itu udah input, tapi karena ini waktunya nggak cukup ya teman-teman, jadi nanti teman-teman boleh salah satu aja. Apa? Ini kan catatan pembelian bahan. Jumlah 1, misalkan lah ya. Wah, satu aja. Terus ini pemeriksaan bahan juga sama. Teman-teman pasti bisa lah ya ini ya. Itu bagian mana, Pak? Catatan pembelian Scroll bahan ke ya? bawah, scroll ke bawah Ibu. Oke ya, bahan sudah ya Bapak Ibu. Pak, catatan pembelian bahannya nambah apa, Pak? Nah, ketika kita sudah berhasil menginput daftar bahan, maka kan nama-nama bahan itu sudah ada di sini Bapak Ibu. Iya. Ya, kita cuma tinggal nambah jumlahnya berapa. Klik sini, ubah manual, jumlah 1 misalnya. Nah, tanggalnya misalkan hari ini lah ya. Maaf, Pak, untuk klasifikasi produk tadi apa ya, Pak? Makanan minuman dengan pengolahan. Pak, maaf, bisa diulang yang catatan pembelian bahan, Pak? Catatan pembelian bahan, ketika Ibu Bapak sudah menginput daftar bahan, kan nanti akan otomatis daftar bahannya muncul. Nah, tinggal ditambahin jumlahnya berapa, tanggalnya berapa. Sama juga pada form pemeriksaan. Pak, di tempat saya untuk yang penambahan produk tampilannya beda ya Pak. Sudah saya request juga nggak bisa seperti ini Pak. Yang apa Pak? Yang apa? Untuk Kalau yang pemeriksaan bahan itu lokasinya apa, Pak? Gudang misalkan gitu, gudang ataupun apa itu ya. Gimana Pak? Tadi boleh diulang Pak? Sepertinya ketika saya request tadi
banyak error ya Pak di webnya ya. Ya, ada beberapa yang memang error. Nggak apa-apa nanti kalau misalkan demikian, konsultasikan dengan fasilitator, Pak. Nggak apa-apa. Baik Bapak. Iya, soalnya ini ada yang beberapa error, Pak. Ya, yang penting yang sudah berhasil, alhamdulillah. Nah, kemudian kita masuk ke menu proses. Ya, pernyataan bebas babi, saya setuju. Nah, layout, tinggal upload aja kan, layoutnya Tunggu, kan. Pak. Masuk ke menu proses, terus? Proses kan pernyataan bebas babi, sudah. Oh, ya. Ya kan? Tapi kenapa Pak ya NIP-nya tidak ditemukan katanya? Apanya? Pas masuk proses tadi kan, terus saya tekan setuju tidak ditemukan katanya. Apa salah pas input di pertamanya tadi Pak yang NIP? Mic apa, Bu? NIP. Enggak, memang semua nggak ditemukan, Kak. Enggak, yang menu proses ini, Bu. Memang semua. Ya, menu proses. Layoutnya, tadi kan data gambar layout sudah saya share ya. Bapak tinggal upload aja gambarnya. Nama pabriknya apa. Bapak nama pabriknya nggak ada data available. Ya, ini apa? Ini ada beberapa yang nggak sinkron, tapi nggak apa-apa. Abaikan aja nggak apa-apa. Oke, saya pikir itu. Kemudian data penyimpanan bahan juga kurang lebih sama. Nah, teman-teman, saya akan coba langsung ke download dokumen dulu ya, karena ini kan waktunya saya nggak panjang. Jadi setelah proses, ini datanya sudah dilengkapi, catatan produk sudah, diagram alur juga, Bapak Ibu upload juga ya, seperti yang saya sudah share di grup ya. Nah, nanti setelah itu nanti masuk ke menu produk. Jadi ini mapping, produk mapping ya. Produk mapping itu maksudnya, nah kebetulan ini data dapurnya belum tersinkron, tapi nanti cara ngeceknya di sini aja. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kan kita masuk ke menu produk, kemudian ininya diklik, masuk, kemudian nanti ada di sini misalkan satu produk satu dua dapurnya kan ada menu 3 tambahkan dah seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu pemantauan dan evaluasi, situ ada upload dokumen dan lain. Nah, salah satu yang diupload adalah tanda tangan teman-teman di sini. Nah, tanda tangan ini Bapak Ibu harus upload. Misalkan nama penyelia halalnya siapa ya? Ini kan kebetulan banyak ya. Jadi Bapak Ibu boleh upload ke salah satu ataupun apa gitu ya. Tanda tangan yang di-scan kemudian di-upload ke sini. Nah, setelah itu, setelah sudah semuanya lengkap, nanti akan menjadi satu dokumen Bapak Ibu. Namanya dokumen SJPH. Kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa ini kok tidak ada tanda tangannya? Karena memang belum diupload tanda tangan ya. Pak, boleh diulang nggak, Pak? Dari situ tadi setelah upload tanda tangan, Pak? Oke. Gimana, Pak? Setelah upload tanda tangan, di sini kan ada upload tanda tangan. Sudah lengkap. Ini kan audit internal sebagainya juga sudah ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan masuk ke kolom dokumen. Nah, dokumen itu nanti download dokumen SJPH. Nah, tampilan jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, hasil download si halal ini yang akan diupload ke tugas 3. Oke. Berarti sebelum kita klik simpan, Pak. Berarti ini kita download Iya, terus gitu. download dulu. Jangan lupa ini di-download dulu.
Di-download dulu Bapak Ibu. Nah, kalau ada Di tempat beberapa saya kenapa ada kesalahan saat mendownload ya, Pak? tampilannya seperti apa itu? Mungkin ada yang belum lengkap ya. Pak, berarti di pemantauan dan evaluasi ini hanya upload tanda tangan aja ya, Pak? Ya, betul. Karena sebetulnya untuk form checklist audit internal itu karena ada beberapa fitur yang belum sempurna, jadi tampilannya belum sempurna, Ibu. Nah, maka di materi kan sudah diupload di tugas 2 ya. Bapak, ini saya download yang dokumen surat permohonan dan dokumen SJPH, dia cuma keluarnya satu lembar aja. Keluarnya cuma surat permohonan, isinya cuma satu lembar Nah ya, sama dokumen manual sistem. SJPH-nya kan bisa, Ibu. Kalau surat permohonan kan berbeda seperti ini. Iya, tapi Nah, keluarnya pas lagi di-download itu surat permohonan sama manual SJPH. nah iya, yang di-upload manual SJPH ke tugas 3. Oke. Ya. Izin. Kalau yang sudah bisa download manual SJPH, silakan di-download, kemudian di-upload ke tugas 3. Tapi sebelum Alhamdulillah. di-download harus ada tanda tangannya dulu ya, berarti. Ya, sebetulnya Oke. itu ya. Tetapi memang pokoknya kalau bisa teman-teman scan tanda tangan terus upload ke situ. Ya, di-download dulu apa adanya dulu, Bu. Karena ini ada beberapa fitur yang masih belum sempurna ya. Pak, izin kalau munculnya pas di filenya bukan nama saya, nggak apa-apa itu, Pak. Nggak apa-apa, nanti dikomunikasikan dengan fasilitatornya masing-masing ya. Oke, Pak. Cuma tanda tangannya doang yang sama, namanya beda. Ya, nggak apa-apa. Nanti dikomunikasikan dengan fasilitatornya masing-masing. Oke, Pak. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah sesi praktek si halal memang tentu banyak hal yang belum sempurna ya. Tetapi kami dari tim pelatihan itu ingin memastikan bahwa Ibu Bapak sudah pernah praktek secara langsung. Sehingga harapannya nggak ada istilah, duh saya nggak tahu nih, bukan. Boleh gitu, tapi harus sudah, oh saya udah pernah praktek. Sehingga nanti ketika ada apapun kendala, nggak ada masalah. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya juga pada kesempatan hari ini ya, sebentar, kami di Halal Institute itu juga memiliki tim pendampingan sertifikasi halal. Nah, kita juga ada layanan ini ya Bapak Ibu ya, layanan untuk hotline konsultasi. Kalau memang nanti Bapak Ibu ada kendala ataupun proses, boleh nanti WA, tapi untuk keperluan pengajuan. Tapi selama untuk sesi pelatihan ini, Bapak Ibu silakan koordinasikan dengan fasilitatornya masing-masing. Bapak, ini kan saya tadi mau download yang dokumen yang terakhir itu, yang dokumen SJPH itu kan. Ya. Tapi dia ada kesalahan. Kemudian pas saya tekan di komitmen dan tanggung jawabnya, yang sudah saya isi tadi semuanya data not available, Pak. Apa itu bisa diisi ulang ya, Pak? Coba. Bisa. Gini aja Ibu, nanti Ibu coba komunikasikan dengan fasilitatornya dulu ya. Terus karena ini kan mengisi bersama-sama ya, jadi mungkin ada sedikit kendala. Nah, Ibu koordinasikan dengan fasilitatornya. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas ini itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki ataupun mendownload, tetapi nanti menjelaskan. Nah, harapannya tetap Bapak Ibu harus bisa praktek si halal. Nah, hasil download dari si halal ini nanti akan diupload ke tugas 3, seperti yang tadi saya praktekkan. Oke, baik. Berarti ini saya isi ulang seperti arahan Bapak tadi, kemudian nanti baru dapat mendownload dokumen yang terakhir itu baru diupload untuk tugas 3, Pak ya? Betul. Ya, baik, Pak. Nanti
Nggak usah Untuk tugas buku-buku. 3-nya ini yang ini ya Pak, Apa? yang diupload. Tugas 3-nya yang manual SJPH itu. Udah kan? Yang dokumen SJPH. Oh, ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Ibu. Oke, Bapak Ibu. Waktunya sudah pukul 15. Saya sebetulnya khawatir karena nanti kalau nggak salah Ibu Bapak kan akan post test ya. Nah, sehingga jika ada yang belum selesai, nanti bisa konsultasikan dengan dengan fasilitator. Kemudian terkait dengan layanan pendampingan sertifikasi halal, Bapak Ibu boleh nanti mencatat nomor hotline kami di nomor ini, Bapak Ibu. Apakah ini sudah terlihat, Bapak Ibu? Nah, 0816 tempe ya leh. 88 Nah, 4411 tempe ya. ya leh. 0816 88 4411. Baik. Maaf Bapak, di mana Bapak nomornya? Oh, tadi belum ya. 0816 88 4411. Ya, Boleh diulang lagi nggak Pak 0816 nomornya Pak? 0816 88 4411. Bapak, maaf, berarti yang sudah berhasil mendownload dokumen tadi bisa langsung diupload di tugas 3 atau bagaimana, Pak? Jadi nanti bisa langsung dinilai oleh fasilitatornya. Baik, terima kasih, Pak. Pak, ini Baik, saya kan mau menambahkan tanda tangan ya. Nah, itu kan nama ya, tadi penyelia halalnya itu kosong, tidak muncul. ya. Nggak Jadi apa-apa, saya Ibu. tidak bisa. Nggak apa-apa. Jadi nanti tolong dikomunikasikan dengan fasilitator karena ada beberapa akun si halalnya itu sedikit masalah dan nanti minta arahan dari fasilitator ya. Nah, prinsipnya Siapa? adalah Makasih, Bapak Ibu sudah upload tugas si halal gitu. Nanti dikonsultasikan dengan fasilitatornya masing-masing. Siapa? Terima kasih, Pak. Baik Ibu Bapak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih dan Bapak Ibu harus mempersiapkan post test. Semangat, saya berdoa dan saya mendukung penuh semuanya insya Allah lulus. Dengan catatan semuanya harus ikutin sampai dengan selesai. Nah, kemudian terkait dengan batas waktu upload, nanti Ibu Ayi selaku MOT akan memberikan penjelasan. Demikian, saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.